itu. Nah, analisis korelasi itu adalah bagaimana kita menguji hubungan antar dua variabel atau lebih. Ada korelasi parsial dan ada korelasi berganda. Ya. Ini adalah hubungan antara variabel bebas dengan variabel dependen tidak bebas. Ya. Ini apabila beberapa variabel bebas hubungan dengan satu variabel dependen tak bebas disebut dengan korelasi berganda lebih ya. Hanya satu saja disebut dengan korelasi parsial. Ini teorinya silahkan dibaca. Ada nanti istilahnya koefisien determinasi ya. Dalam analisis di samping mengukur koefisien garis regresi terdapat data sampel atau disebut koefisien determinasi. Jadi R yang dikuadratkan kali 100% itu disebut dengan koefisien determinasi ya. Nilai R misalnya 0,9 berarti determinasinya adalah kali 100% plus 90%. Itu nanti kita lihat. Korelasi akan dilambangkan dengan R dan koefisien determinasinya dilambangkan dengan R kuadrat ya. R nilai hubungan dikuadratkan menjadi determinasi berapa persen di situ. Tinggal kali 100% saja. Ya. Ya, ini arah korelasi, arah positif, arah negatif. Ya. Jadi positif ini dari 0 sampai 1, negatif dari 0 sampai min 1. Ya, kalau kita hanya bagi 2 aja ya, berarti ya 0 ini setengahnya korelasinya sedang, korelasi sempurna dan tidak ada korelasi. Tapi ada juga yang membagi 5 ya, 0 sampai 2 tidak ada korelasi, 2 sampai 4 korelasi lemah, 2 sampai 6 korelasi cukup, 6 sampai 8 korelasi kuat, dan 8 sampai 0,8 sampai 1 sangat kuat. Itu ada yang bagi 5. Silahkan baca teori korelasi persen. Ke kiri juga gitu, cuma simbol aja min. Ini arah ke kiri, hubungan negatif, ini arah positif. Yang positif contohnya ada hubungan tinggi badan dengan berat badan. Semakin tinggi berat badan seorang, semakin berat badan seseorang. Ya. Kalau negatif garisnya turun dia. Ya. Semakin naik nilai X, semakin turun nilai Y. Ya. Misalnya kalau ada hubungan lama belajar dengan tingkat kelelahan, lama belajar dengan tingkat kelelahan. Semakin lama belajar, semakin lelah. Ya. Oh, itu yang positif dari semakin lama semakin lelah. Ya, itu positif. Jadi kalau yang semakin naik, ya nilai Y-nya semakin turun. Ya, contoh. Ini eksperimen kita lewati. Kita kontraknya adalah korelasi persen. Rumusnya kan seperti ini. R sama dengan kelihatannya aja seperti ramai, tapi nanti setelah Anda hitung gampang. Ya. Nah, contohnya ini nanti kita kerjakan di praktikum. Ya, ini nilai R-nya adalah 0,447. Nanti kita coba apa benar nilai R-nya 0,447. Koefisien R kuadrat ya. 0,47 kita kuadratkan. Ini contoh kedua. Ya. Baik, kita langsung ke SPSS-nya. Kita langsung ke SPSS saja. Contoh pertama, analyze. Ini silakan adik-adik buka dulu di prakteknya yang tadi ya. Kita dapat R di PowerPoint dari 0,47447. Kita coba analyze, kemudian korelasi. Sudah dalam itu nanti dicek dulu ya, apakah datanya normal atau tidak. Kalau normal baru boleh lanjut. Nah, kita asumsi ini data berdistribusi normal. Jadi kita lanjut ke korelasi parsial.
ya. Silakan untuk kita lanjut historical analysis korelasi bivariat, ya. Kita masuk kedua-duanya, ya. Ini person, ya. Kita klik option dan menu, oke. Kita lihat hasilnya. Nah, ini dia kan sama ya, nilai hitungan tadi di PowerPoint itu adalah 0,447 nilai hitungan secara manual. Nah, kita lihat signya 0,450, lebih besar dari 0,05, berarti H0 diterima. Itu berarti menunjukkan ada hubungan, H0 diterima, berarti tidak ada hubungan antara SKS dengan IPK. Apakah semakin banyak SKS, IPK-nya semakin gede, itu tidak ada hubungan. Ini dari nilai R. Ya, tapi kalau nilai R kita lihat tadi di garis korelasi, seolah ada hubungan, tetapi kita tetap kuncinya adalah nilai sig ini. Kalau signya lebih besar 0,05, berarti dia tidak ada hubungan. Ya. Tuh. Kita coba latihan yang kedua. Adik-adik buka data korelasi berganda, pendapatan, jumlah keluarga dan pengeluaran. Oke, kita analis, kemudian kita korelasi bivariat, kita masukkan semua variabel ini, kita masukkan ke sini, masukkan ke sini, person, tinggal oke. Jadi hasilnya adik-adik lama dari menghitung di manual, tapi ya, pendapatan keluarga dengan jumlah keluarga, ya, semakin banyak jumlah keluarga, apakah pendapatan semakin meningkat? Nah, kita lihat nilai sig-nya adalah 0,002 dengan nilai R 849. Artinya ini hubungannya sangat kuat, ada hubungan yang sangat kuat dengan arah positif. Itu kesimpulannya. Ini menunjukkan kekuatan hubungan 0,849. Ini menunjukkan ada hubungan atau tidak. Positif negatifnya menunjukkan arahnya. Ya, kesimpulan di sini karena signya lebih kecil dari 0,02. Signya 0,002 lebih kecil dari 0,05 menunjukkan H0 ditolak. Berarti ada hubungan, ya, dengan arah, pada hubungan yang sangat kuat dengan arah positif antara jumlah keluarga dengan pendapatan keluarga. Kita coba lihat apakah pendapatan keluarga berhubung dengan pengeluaran keluarga, ya. Nah, lihat signya 0,00, kekuatan hubungnya R-nya 0,912. Kesimpulannya adalah ada hubungan yang sangat kuat dengan arah positif antara pendapatan keluarga dengan pengeluaran keluarga. Bagaimana ada jumlah keluarga dengan pengeluaran keluarga? Apakah semakin banyak keluarga, jumlah keluarganya, pengeluarannya semakin banyak? Kita lihat. Nih. Nah, ini signya lebih kecil 0,05, berarti ada hubungan yang kuat dengan arah positif antara jumlah keluarga dan pengeluaran keluarga. Itu kesimpulannya. Karena di sini masih antara ringnya 0,6 sampai 0,8. Kalau ini masih sudah di atas 0,8 sangat kuat. Kalau sini 0,6 sampai 0,8 kuat. Ya. Baik, sekarang itu adik-adik, jadi saya sudah sampaikan uji ANOVA dan uji korelasi. Silakan adik mencoba dan belajar mandiri di rumah. Jadi, nah, situasi COVID ini adik harus belajar mandiri dan membaca. Tadi kalau belajar dengan otodidak Anda pahami, jauh akan lebih mengerti dibandingkan dipandu oleh instruktur atau dosen. Baik, itu yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan selamat pagi, salam sehat selalu.